sudah ada sidang yang dijalankan oleh Richard Eliezer dan sudah ditutup oleh majelis hakim, dan pekan depan agendanya jaksa akan membacakan tuntutannya di depan persidangan. Dan untuk mengetahui jalannya sidang yang sudah berjalan tadi, kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, pekan depan akan ada agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan ini terakhir kalinya hari ini Eliezer memberikan keterangannya di depan persidangan sebagai terdakwa, dan juga sekaligus tadi mengukuhkan pendiriannya pada keterangan-keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, Tifal, apakah sudah ada persiapan untuk pembacaan tuntutan yang disiapkan oleh tim penasihat hukum dari Richard Eliezer sejauh ini? Sebetulnya soal pembacaan tuntutan dari jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu ini dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat, permintaannya 2 minggu untuk bisa mempersiapkan keseluruhannya. Tapi yang kemudian terjadi adalah hakim hanya mengabulkan selama 1 minggu, sehingga pada akhirnya diputuskanlah untuk agenda sidang pekan depan di tanggal 11 Januari 2023 adalah pembacaan tuntutan terhadap Richard Eliezer. Ini yang berlangsung atau sidang yang berlangsung hari ini sekaligus menutup upaya pembuktian ataupun juga pembelaan yang dilakukan dari pihak jaksa penuntut umum maupun juga dari tim kuasa hukum terdakwa. Bagaimana kemudian tahapan berikutnya, ini tentu yang akan jadi menarik, mengingat dari pasal 340 atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dialamatkan kepada terdakwa dakwaannya dengan pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana maksimal adalah pidana mati dan setidak-tidaknya penjara selama kurungan 20 tahun atau seumur hidup. Tentu ini yang akan kita bakal tunggu di pekan depan, sejauh mana seluruh bukti yang dipegang oleh jaksa penuntut umum maupun juga seluruh bukti dan pembelaan yang coba diupayakan oleh terdakwa bersama dengan kuasa hukumnya bisa menjadikan dasar putusan bagi hakim, ataupun setidaknya untuk agenda pekan depan adalah untuk menentukan jumlah ataupun juga besaran dari tuntutan kepada Richard Eliezer. Kita coba ingat lagi dalam proses persidangan yang berlangsung pagi ini hingga siang tadi, poin yang cukup krusial menurut saya ada 2 hal. Pertama, Richard Eliezer saat ditanya oleh tim jaksa penuntut umum maupun juga dipertegas lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin langsung oleh Wahyu Iman Santosa, menegaskan saat ditanya soal apakah ia menyesal dengan perbuatannya, Eliezer mengaku menyesal atas segala perbuatannya, termasuk dalam hal ini dakwaannya adalah melakukan upaya menghilangkan nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin lainnya yang juga dipertegas lagi oleh Richard Eliezer adalah soal perintah yang dikeluarkan atau perintah yang dinyatakan Verdi Sambo di Rumah Saguling kepada Richard Eliezer sebelum akhirnya upaya menghilangkan nyawa terhadap Yosua ini dilakukan di TKP Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ia sekali lagi menegaskan bahwa perintah yang disampaikan kepada dirinya adalah membunuh, bukan menghajar atau backup. Itu yang berkali-kali disampaikan